액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Arunta Pramesti. NPM saya 241951108. Saya dari program studi pendidikan jasmani kelas A3 semester 2. Di dalam video ini saya akan membuat tugas, yaitu video mengajar tentang permainan tradisional. Permainan tradisional yang akan saya ajarkan pada video ini yaitu tentang permainan kelereng, yang merupakan tugas dari mata kuliah permainan tradisional dan bola kecil dengan dosen pengampu Bapak Dwiki Marta Putra, SSI MPD. Baik, mari kita langsung ke video mengajar saya. Baiklah teman-teman, mari kita bahas permainan tradisional yaitu permainan kelereng. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu permainan kelereng. Nah, permainan kelereng ini adalah permainan tradisional yang menggunakan bola-bola kecil yang terbuat dari tanah liat, kaca, bisa juga plastik, tapi umumnya terbuat dari kaca yang kecil-kecil. Nah, bagaimana sih cara memainkannya? Nanti kita bahas cara memainkannya. Sekarang kita bahas dulu apa itu permainan kelereng. Yaitu tadi permainan dengan cara menembakkan kelereng ke arah kelereng lawan agar bisa mengeluarkannya dari area tertentu. Adapun tujuannya ini sendiri yaitu untuk mencapai kemenangan dengan cara mengenai kelereng lawan dan mengeluarkannya dari area tertentu. Itu adalah strategi menang ya. Jadi itu tujuannya. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, kita bisa melatih koordinasi antara mata dan juga tangan. Mata kita memperhatikan ke arah kelereng dengan kelereng lawan agar kira-kira pas enggak gitu. Tangan kita memetiknya. Jadi itu sudah manfaat ya, koordinasi mata dan juga tangan. Terus apalagi tuh? Banyak sekali manfaatnya, yaitu juga manfaatnya bisa silaturahmi, bisa bertemu dengan teman, kita bisa memperoleh teman yang banyak juga. Apakah manfaatnya cuma dua? Enggak dong, banyak sekali manfaat bermain kelereng teman-teman. Jadi cobain ya nanti bermain kelereng. Teman-teman tahu nggak sih sarana dan prasarana apa saja yang harus kita gunakan untuk memainkan kelereng itu? Nah, sarananya itu hanya satu, kelereng. Hanya kelereng saja sarananya, karena kita hanya butuh kelereng untuk kita mainkan. Tapi kalau prasarananya banyak teman-teman, yaitu area bermain itu termasuk prasarana di tanah, di lapangan yang kira-kira bisa untuk kita main kelereng dan memungkinkan. Terus tuh apalagi selain itu kita butuh lingkaran ya, bisa kita buat pakai kayu atau biasanya di berbagai daerah kan pasti beda-beda tuh teknik bermainnya. Ada yang dia buat lingkaran terus main di tanah dengan lingkaran tersebut, ada juga yang menggunakan garis. Jadi prasarananya ini mengikuti saja bagaimana daerah tersebut biasa memainkan permainan ini. Untuk sejarah permainan kelereng sendiri, permainan kelereng ini sudah dimainkan sejak abad 19 dan 20 dengan menggunakan batu atau tanah liat seadanya. Selanjutnya kita bahas teknik bermain kelereng. Jadi teknik bermain kelereng ini kita siapkan dulu semua yang perlu dibuat. Misalnya kalau ada di daerah kita ini biasanya pakai lubang tuh. Nah, nanti kita buat lubangnya, kita siapkan kelereng, garis, dan begitu juga pemainnya. Setelah itu kita tentukan siapa yang akan bermain duluan. Kelereng disiapkan, bermain, lalu kita menembak kelereng untuk memasukkannya ke dalam lubang, atau misalnya kita itu membuat lingkaran, kita menembak kelereng untuk mengeluarkannya dari dalam lingkaran. Jadi teknik ini bisa disesuaikan dengan bagaimana teman-teman biasa bermain kelereng. Tapi yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya teknik penting ya untuk diperhatikan, tetapi kelestarian. Nah, di sini nih titik inti dari pembelajaran kita yaitu permainan tradisional, di mana kita itu penting sekali untuk melestarikannya. Bagaimanapun tekniknya, caranya kita memainkan, yang penting yang pertama itu yaitu kita lestarikan. Jadi tetap kita jaga agar permainan kelereng ini selalu ada. Mungkin penjelasan dari saya tentang permainan kelereng hanya itu saja teman-teman. Tapi untuk mengingat kembali bahwasanya permainan kelereng ini permainan yang sangat banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya untuk koordinasi mata dan tangan dan hanya manfaat fisik tidak ya, tetapi bisa juga dia ini melatih tentang konsentrasi, pentingnya strategi dan juga tentang
Jadi pesan dari saya agar kita tetap bisa melestarikan permainan tradisional, bukan hanya permainan kelereng saja, tetapi permainan tradisional lainnya. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya tentang permainan